Halo semua, kali ini kita akan membahas topik. Di balik kepahlawanan Tuan Rondaheim Saragi ada ibundanya yang tangguh di sisinya. Tulisan dari Pendeta Juandaha Raya Purba Dasuha. Ibunda Tuan Rondaheim Saragi adalah seorang ibu yang dididik sesuai didikan seorang guru raya yang mengutamakan keunggulan spiritual moral yang luhur ketimbang mengejar harta duniawi. Di dalam buku Barita Rondaheim Saragi karya almarhum Pendeta J. Wismar Saragi tahun 1935, dituliskan kesaksian dari Guru Onding Purba Sidasuha, Guru Silau Raya yang hadir atas undangan Raja Raya Tuan Gomok Saragi pada tanggal 1-2 Juli tahun 1935 di Lopo Pamatang Raya. Ayahanda Tuan Rondaheim Saragi adalah Tuan Jimahadim Saragi gelar Tuan Hutadolok. Adat turun-temurun sejak Kerajaan Nagur, suksesi Raja-Raja Simalungun terikat dengan Puang Bolon. Di mana hanya putra raja dari Puang Bolon yang berhak dinobatkan menjadi raja. Di Kerajaan Raya, yang berhak jadi Puang Bolon haruslah istri raja yang berketurunan berasal dari Putri Raja Panei atau Tuan Bajalingge, atau Guru Raya keturunan Panei yang tinggal di Raya yaitu Putri Datu atau Guru Raya. Inilah tulang pamupus Raja-Raja Raya turun-temurun seperti tertulis dalam Barita Rondaheim halaman 86. Di awal pemerintahannya, Tuan Rondaheim menobatkan ibunya Puang Ramonta menjadi permaisuri utama atau Puang Bolon Raya, Ira Jahon sesuai adat Mamolon dengan mewajibkan rakyat membawa 1 ekor ayam dan beras sagapil atau sesumpit. Dia juga menjemput putri pamannya Tuan Bajalingge Purba Sidasuha dari Bajalingge dan menobatkannya menjadi Puang Bolon Raya. Putri ini adalah adik kandung Tuan Kalam Setia Purba Sidasuha gelar Raja di Bukit, gelar yang diberi dari Sultan Delhi. Kalam Setia diminta Belanda memediasi mereka dengan Rondaheim, yang meskipun iparnya kandung, Tuan Rondaheim tidak serta-merta mengikuti keinginan Belanda melalui iparnya itu. Dalam buku itu di bab 2 berjudul, Partubuni Italun Simandamei dituliskan kisah masa kecil Tuan Rondaheim. Ijuma-juma modom do Puang Ramonta Borusuhain, inangni Tuan Raya nama Bajan, Seng Iyai Huta-Huta. Sopou ni Peigorani do Sopou Bolon, sabab nasi Puang Mangiankon, Anggol lang Sopou, langkop do. Ijai ma menuruti Puang Ramonta, paima tubuhan tua iya. Borat ma angkulani, paimai maon ma iya bani panomos ni naibata, atap ramagira marbalos nama lungun, marsapang nama doyuk, tubuh manamin anak dalahi, ianan mansuhut kon borit ni pinangindo, sonai ma ipai ma ima. Di halaman 86 bab 1 ditulis, ia Puang Ramonta Borusuhain, Puang si buang-buang ni Tuan Hutadolok do tarhatahon, Seng i harga songon Puang nalegan. Seng namin tarhatahon na pentar anggo bapani, Tuan Hutadolok in, sonai do age Puang Ramonta Borusuhain, Seng tarhatahon na maruhur. Tapi songon na Seng targumilhon si bani. Kemustahilan bila kita baca dari kesaksian saksi mata bila Tuan Rondaheim bisa maju menyaingi saudara-saudaranya yang lain ibu dan menjadi Tuan Raya menggantikan ayahnya Tuan Hutadolok. Latar belakang ibunya yang melarat meski istri seorang raja. Dipoligami, tinggal di ladang bukan di kampung. Di gubuk reot yang jauh dari layak. Ada banyak kisah sukses di dunia ini yang lahir dari latar belakang orang-orang melarat dan gagal di awalnya tetapi berkat kegigihan dan semangat serta didikan bisa maju dan berhasil. Didikan ibunya yang miskin tetapi punya harga diri itu sebagaimana didikan ayahnya Guru Raya mengalir dalam darah Tuan Rondaheim. Guru Raya mengajarkan hal-hal spiritual, semangat batin yang luhur, moralitas di dalam adat istiadat Harajaon. Karena latar belakang Guru Raya juga adalah Partonga atau bangsawan dari Bajalingge yang berketurunan darah Raja Panei salah satu Raja Marompat Simalungun dan hal ini menempa pribadi Tuan Rondaheim. Bahkan ketika di istana pun Rondaheim diperlakukan buruk oleh juak-juak istana atau abdi dalam bernama Siliga yang dengan semena-mena tega hati memberikan panganan yang isinya biasanya daging ternyata hanya pamorohan singkam bahan salenggam atau bekas perasan singkam, sejenis kulit kayu untuk campuran makanan tradisional Simalungun. Rondaheim tidak langsung turun semangatnya. Dia menjadikan hinaan seorang abdi dalam itu menjadi cambuk baginya untuk maju. Tastasi lobe pahu antaran so apoldung, anggo apoldung holi, mangku paranggiranmu apas-apasi lobe au, antaran so magodang anggo magodang holi, jabolonku ginomparmu. Dan benar saat dia jadi Tuan Raya, anak-anak abdi istana ini dia jadikan budaknya. Yang sulung bernama Moga dibuat namanya Jamorling karena ayahnya Siliga selalu makan jamorling yang terenak di istana, yang harusnya jatah Tuan Rondaheim sedangkan bekas pemerasan singkam diberikan kepadanya selaku putra raja.
Tuan Rondaheim yang piatu sejak mangkatnya ayahandanya pada tahun 1826 saat usianya masih 4 tahun. Tahta istana dipangku bapak angginya Tuan Sinondang, beliau tetap diberi bimbingan, pelatihan dalam ilmu-ilmu pemerintahan dan adat istiadat kerajaan Simalungun, taktik perang dan keahlian sebagai prajurit oleh pamannya atau Tulang, saudara laki-laki ibunya. Agaknya, saudara-saudara ibunya diam-diam tidak senang kemanakannya dianaktirikan di istana. Tulang pamupus kandung Tuan Rondaheim Saragi Garingging yakni 1. Guru Jotang di Raya Dolok atau Huta Dolok. 2. Guru Juhang di Buah Bolon Raya. 3. Guru Murjama, yang terakhir ini memegang jabatan Guru Raya masa Tuan Huta Dolok. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan kemanakannya ini. Tuan Rondaheim dilatih, dibawa belajar ke istana Maharaja Padang Tengku Nurdin di tebing tinggi oleh tulangnya yang bungsu bernama Guru Onding Purba Sidasuha. Demikianlah kiprah Tulang pamupus atau saudara laki-laki kandung ibunya, mendidik kemanakannya ini siap untuk memimpin Partuanan Raya dan memimpin rakyat Simalungun, Melayu, Aceh Gayo bangkit melawan Belanda. Seorang ibu yang miskin, tidak diperdulikan ayahnya Tuan Jimahadim, hanya mampu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, putra sematawayangnya Tuan Rondaheim bisa jadi sandaran hidupnya di masa tuanya. Doa ibundanya dan didikan para paman-pamannya dari keluarga besar Guru Raya Purba Sidasuha berhasil menghantarkan Tuan Rondaheim menjadi raja, penguasa di Raya yang berani menyatukan perlawanan rakyat menentang penjajah Belanda. Puang Ramonta Boru Purba Sidasuha hanya melahirkan satu putra yakni, Tuan Rondaheim dan dua puteri yaitu, Panak Boru Esem Boru Saragi Garingging menikah dengan Tuan Marubun Dolok Silau Purba Tambak, dikuburkan di Pamatang Raya, dan Panak Boru Mudaha Saragi Garingging menikah dengan Tuan Dolok Huluan Purba Sidagambir. Saat ayahnya mangkat, Puang Ramonta dijadikan istri oleh Tuan Sinondang yang memangku Tuan Raya saat itu. Sesuai adat Mambeten, lahirlah Tuan Simbo Kehen. Tuan Jimahadim Saragi gelar Tuan Huta Dolok dari istri-istrinya yang lain, lahirlah 1. Tuan Joranim Saragi, Tuan Amborokan yang istrinya putri Tuan Dolok Batu Nanggar Purba Girsang. Tuan Amborokan ini dihukum buang karena membunuh istrinya Puang Amborokan. 2. Tuan Imbang atau Tuan Sindar Raya beristrikan rakyat biasa atau Puang Paruma. 3. Tuan Kaim atau Tuan Raya Bosi. 4. Panak Boru Kumek, tidak punya saudara laki-laki seibu, menikah dengan Tuan Sinaman Purba Sidadolok. 5. Panak Boru Rimnani, adik perempuan Tuan Sindar Raya menikah dengan Tuan Bangun Panei Purba Sidadolok. 6. Adik perempuan Tuan Amborokan menikah dengan rakyat biasa atau Paruma. Sekian pembahasan topik kali ini. Semoga bermanfaat.